Ya, senang sekali ketemu lagi. Siapa yang udah siap itu? Hmm, enak bener kopi pahit. Mohon maaf, kopi apa, Pak? Kopi biasa, Lebih pahit maknyus. ya, kopi pahit. Saya udah Saya lama. beli kopi putih, Pak Dokter. Beli kopi putih di warung, nggak ada yang jual. Tapi Susu memang putih Pak adanya. Nggak ada, adanya white coffee katanya. Nggak ada kopi putih, Pak, adanya white oh, coffee. gitu ya. Biasanya lebih mahal ya kalau bahasa Inggris itu ya. Ya, betul, Pak. Iya, ayam goreng sama fried chicken itu mahalan fried chicken. Pak Dokter, rumah saya di pinggir kali, Pak Dokter. Tapi alamatnya Riverside. Hmm, mepet kali ya Ya, artinya. padahal mepet kali. Cuma nggak ada yang mau dibilang pinggir kali, Pak Dokter. Maunya Riverside gitu. Padahal pinggir kali juga. Rumah saya mewah, Pak. Mepet Mepet. sawah. Iya. Ya itu Pak Arief lagi di pantai ya. Bu Iya. Nurlina juga ya. Itu rumah Bu Ati Fatur cakep bener itu. Pak Tuhu banyak pajangannya ya. Karena jendelanya ini Pak bolong Pak. Saya Hmm. ganti. Maaf Pak. Canda. Ada yang lagi di gunung tuh Pak Liga. Iya Pak, Begalnya. bertapak saya. Pak Liga nggak pulang-pulang, Pak. Pak Dokter. Ya, kenapa? Kenapa? Itu di gunung terus dia. Hmm. Minggu depan tuh offline ya. Betul, Pak Dokter. Betul Pak Dokter. Ya, offline. Mohon maaf, Pak Dokter, kalau untuk OTS-nya seperti apa ya, Pak Dokter ya? Kami belum ada gambaran nih. Oh, belum pernah ya? Baru pertama. Masih minim pengalaman. Ada 4 soal kalau nggak salah. Bikin bareng-bareng itu. Kami bertiga ngajar eh, filsafat ilmu ini. Terus nanti ada di LMS pertemuan ke-8 itu buka. Nanti ada soalnya. Tapi baru bisa dibuka pada saat ujian. Tahu tanggal berapa jadwalnya? Tanggal Terus 23 ya, Pak Dokter. ada waktu mengerjakan 90 menit. Dikumpulinnya ya di LMS juga. Nanti di-upload ada di situ ada ruangnya untuk Jawabannya. mengupload lembar jawaban. Oh, Nilai juga dilihat di untuk LMS. jadwalnya Pak Dokter itu hari Jumat Pak Dokter. Udah Hari eh, Jumat jam pos 14.55 sampai 16.35. Ya, betul, betul. itu ya begitu Ya. nanti bisa dibuka soalnya jam segitu. Tidak sebelumnya ya Pak Dokter ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisa juga sih diatur, Pak Dokter. cuman nggak takutnya dicek sama pimpinan nanti nggak tegur sesuai jadwal.
Oke, yang sudah siap silakan. Yang sudah siap-siap. Iya, Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Muhammad Misbah MPD beserta teman-teman, rekan-rekan mahasiswa Unindra program Magister Bahasa Inggris. Baiklah, sore hari ini kami dari grup 5 akan menjelaskan makalah dengan judul Sarana Berpikir Ilmiah. Dengan anggota saya sendiri Hasanah dan rekan saya Ibu Uni Handayani. Baik, langsung ke slide berikutnya. The outline atau materi yang akan dibahas di makalah kami ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian sarana berpikir ilmiah. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi sarana berpikir ilmiah. Dan yang ketiga adalah peranan sarana berpikir ilmiah. Dan terakhir adalah sarana-sarana berpikir ilmiah. And next. Oke, apa yang melatar belakangi sarana berpikir ilmiah? Berdasarkan perkembangan ilmu abad 20 didapatkan lewat metode ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik, perlu sarana berpikir yang memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Sarana berpikir ilmiah merupakan suatu hal yang menjadikan manusia sebagai makhluk istimewa dilihat dari kemajuan berimajinasi. Konsep terbaru filsafat abad 20 didasarkan atas dasar fungsi berpikir, merasa, cipta talent, dan kreativitas. Ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat imperatif bagi seseorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika agar dalam kegiatan ilmiah ini berjalan dengan baik, teratur, dan cermat. Slide selanjutnya adalah pengertian sarana berpikir ilmiah. Berpikir menurut Salam adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Maaf Pak Dokter, saya kondisikan anak saya dulu ya. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Slide
Yang pertama yaitu pengertian sarana berpikir ilmiah. Berpikir menurut Salam adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Ilmiah adalah ilmu. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, dan sintesis. Dalam epistemologi atau perkembangan, untuk mendapatkan Bu Hasanah hilang ya? Sepertinya ada kendala Pak dari laptopnya Bu Hasnah. Baik, saya lanjutkan aja ya Pak sambil menunggu Bu Ya. Hasnah datang hadir lagi. Oke, tadi secara epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah itu adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsi secara baik. Di sini ada pengertian sarana ilmiah dari beberapa ahli, yaitu menurut Bakhtiar tahun 2011 dan menurut Soeharto Suparlan. Menurut Bakhtiar 2011, sarana berpikir ilmiah ini merupakan sebuah alat atau metode yang dilakukan fungsinya secara baik bagi untuk membantu proses metode ilmiah, bukan merupakan ilmiah itu sendiri. Dan menurut Suhartono Supran, berpikir ilmiah merupakan manusia yang mempunyai kemampuan menalar. Artinya, manusia memiliki pikiran secara logis dan analitis. Kelebihan manusia dalam kemampuan menalar dan mempunyai bahasa untuk berkomunikasi mempunyai manusia dalam kemampuan menalar dan mempunyai bahasa untuk komunikasi. Hasil pemikirannya yang abstrak, maka manusia bukan saja mempunyai pengetahuan, melainkan juga mampu mengembangkannya. Oke, Pak Tuhu, mohon maaf. Next, selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi sarana berpikir ilmiah. Tujuan untuk mempelajari sarana ilmiah ini adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelitian ilmiah secara baik. Sedangkan tujuannya di sini adalah untuk mempelajari ilmu yang dimaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan untuk bisa membacakan masalah bagi kita sehari-hari. Dan fungsi sarana berpikir ilmiah adalah untuk membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Keseluruhan tahapan kegiatan ilmiah ini membutuhkan alat bantu yang berupa sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah hanyalah alat bantu bagi manusia untuk berpikir ilmiah agar memperoleh ilmu. Sarana berpikir ilmiah bukanlah suatu ilmu yang diperoleh melalui kegiatan proses ilmiah. Baik, di sini ada peranan saran berpikir ilmiah dibagi menjadi 4, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah ini merupakan
alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Adapun peranan sarana berpikir ilmiah ini ada 5, yaitu untuk membantu proses metode ilmiah, mengembangkan kemampuan kritis dan objektif, memperoleh pemahaman dan pengetahuan, membantu pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah membantu dalam belajar dan penelitian. Singkatnya, dalam peranan sarana berpikir ilmiah ini adalah alat yang sangat penting untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan efektif. Next, Pak. Ya, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang sarana-sarana berpikir ilmiah. Sarana-sarana berpikir ilmiah itu secara yang tadi sudah disebutkan, yaitu bahasa, matematika, statistika, dan logika. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang bahasa. Bahasa ini adalah salah satu simbol atau bunyi yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat komunikasi. Menurut ahli yaitu Joseph Brahms, bahwa bahasa adalah sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang digunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Sedangkan menurut John Santrok, bahasa adalah bentuk komunikasi, entah itu lisan, tertulis, atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Jadi bahasa ini memegang peran penting dalam suatu kata atau simbol-simbol yang dilakukan komunikasi oleh orang lain. Satu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Adapun menurut Ernest Cassirer, sebagaimana yang dikutip, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikir, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Bahasa diperlukan manusia atau sebagai fungsi alat komunikasi, fungsi komunikatif, dan alat budaya yang mempersatukan manusia yang menggunakan bahasa tersebut atau bahasa kohesif. Sebentar, Pak. Di sini ada beberapa fungsi bahasa sesuai dengan penggolongan bahasa, yaitu menurut Halliday, dan ada 2 penggolongan bahasa yang umum. Oke, menurut Halliday di sini ada 7 fungsi, yaitu fungsi instrumental. Sebentar, Pak, mohon izin waktunya. Maaf, Pak Dokter. Sudah. Oke, dilanjutkan nama Miss Hasna ya. Thank you, Miss Hasna. Baik, saya lanjutkan ya. Maaf, saya gelap. Fungsi bahasa dan penggolongan bahasa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Di sini ada 7 poin fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi instrumen, itu penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi regulatoris. Nah, fungsi regulatoris di sini adalah penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Dan yang ketiga adalah fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seorang dan 2 orang. Dan yang keempat adalah fungsi personal. Fungsi personal adalah seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikirannya. Dan yang kelima adalah fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Dan yang keenam adalah fungsi imajinatif,
yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Dan yang terakhir adalah fungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan pada orang untuk menelaah bahasa ilmiah. Nah, kemudian di sini ada penggolongan bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa alamiah, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Dan yang kedua adalah bahasa buatan, yaitu bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Bahasa buatan atau sering juga disebut dengan bahasa berupa simbol-simbol sebagaimana yang digunakan dalam logika dan matematika. Oke, next selanjutnya yaitu sarana berpikir yang kedua adalah matematika. Matematika adalah bahasa yang menyampaikan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Nah, fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan macam-macam ilmu pengetahuan. Penghitungan matematika misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik, metode matematis yang dapat memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang pemikiran matematis, dapat memberikan warna kepada arsitektur dan seni lukis. Matematika dalam perkembangannya memberikan masukan-masukan pada bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang, bilangan, untuk menghitung dan mengukur objek ilmu alam, misal gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan secara berulang-ulang. Nah, slide selanjutnya adalah ada sifat-sifat yang penting memungkinkan mereka memegang peranan yang sangat penting dalam proses kegiatan keilmuan. Nah, sifat-sifat adalah sebagai pertama, matematika berhubungan dengan pernyataan yang berupa dalil dan konsekuensinya di mana pengujian kebenaran serta matematis akan dapat diterima oleh tiap orang yang rasional. Yang kedua, matematika itu tidak tergantung kepada perubahan ruang dan waktu. Dan yang ketiga adalah matematika bersifat eksak dalam semua yang dikerjakannya, meskipun dia mempergunakan data yang tidak eksak atau merupakan perkiraan. Kemudian yang keempat, matematika adalah logika deduktif yang mengubah pengalaman indera menjadi bentuk-bentuk yang diskriminatif. Kemudian bentuk ini dirubah menjadi abstraksi, dan abstraksi kemudian dirubah menjadi generalisasi. Nah, sarana yang ketiga yaitu adalah statistik. Nah, statistik secara etimologi berasal dari kata status, bahasa Latin, yang mempunyai persamaan arti dengan stat dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara, stat. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, yang data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka. Yang tidak berwujud angka ini adalah data kualitatif.
yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja atau data kuantitatif saja. Sujana mengatakan, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisasian yang dilakukan. Lanjut, slide selanjutnya yaitu peranan statistika dalam tahapan-tahapan metode keilmuan. Ada 4 poin. Yang pertama adalah alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Yang kedua adalah alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga adalah teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif. Yang terakhir adalah alat untuk analisis data, seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah observasi. Nah, observasi ini, si ilmuwan Yang lain biar terang. Kenapa, Pak? Ini ngomong sama yang di sini. Lanjut Bu Hasanah. Ya, yang pertama observasi, yaitu ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi. Dia mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Statistika berguna dalam tahap ini karena dapat menyarankan mengenai apa yang harus diobservasi untuk menarik manfaat dan maksimal, serta bagaimana caranya menafsirkan hasil observasi tersebut. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis adalah untuk menerangkan fakta yang diobservasi. Setelah mengobservasi baru melakukan hipotesis. Nah, ilmuwan merumuskan dugaannya dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola yang menuntut anggapannya ditemukan dalam data tersebut. Nah, dalam tahapan ini, statistika menolong kita dalam mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan menyajikan hasil observasi. Yang ketiga adalah ramalan dari hipotesis atau teori dikembangkan menjadi deduksi. Nah, deduksi ini jika teori yang dikemukakan itu memenuhi syarat akan merupakan suatu pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya secara empiris, tetapi dideduksikan dari teori. Dan terakhir yaitu pengujian kebenaran, yaitu ilmuwan mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Oke, mungkin slide selanjutnya akan diterangkan oleh Miss Uni, silakan. Baik, Miss Ana, terima kasih. Selanjutnya materi sarana-sarana berpikir ilmiah akan saya lanjutkan di poin nomor 4, yaitu logika. Logika ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya yaitu bahasa Yunani kuno logos yang artinya mempertimbangkan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi, bahasa logika itu atau ilmu logika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Di sini pun ada pengertian logika dari beberapa sumber yang kami ambil, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Logika adalah jalan pikiran yang masuk akal. Ini artinya bahwa logika itu merupakan cara berpikir yang didasarkan pada akal sehat dan penalaran yang benar. Dengan kata lain, logika membantu kita untuk menilai apakah suatu argumen atau kesimpulan yang kita buat itu wajar, sah, atau diterima secara rasional. Dan menurut Salman 1997, logika ini merupakan suatu penalaran atau suatu proses penemuan kebenaran dari setiap jenis penalaran yang memiliki kriteria kebenaran masing-masing. Jadi, logika itu merupakan cara berpikir atau penalaran menuju suatu kesimpulan yang sah, benar, dan yang benar. Ada dua bentuk logika yang dibagi oleh Aristoteles, yaitu dedukasi dan indukasi. Logika dedukasi ini dapat diartikan sebagai nama silogisme, adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak. Logika juga memiliki kegunaan. Kegunaannya di sini ada 6, yaitu yang pertama adalah untuk membantu setiap orang yang mempelajari pola pikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, kegunaan logika ini adalah untuk menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kegunaan logika yang keempat yaitu untuk menyadarkan orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas penalaran secara sistematis. Yang kelima, untuk meningkatkan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, keliruan, serta kesesatan. Dan yang terakhir, penggunaan logika ini adalah untuk mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Kesimpulan, baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari semua yang kami paparkan adalah bahwa sarana berpikir ilmiah merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang akan ditempuh agar memperoleh pengetahuan dengan benar. Tujuan dari sarana berpikir ilmiah ini adalah agar dapat melakukan kegiatan penelitian ilmiah dengan baik untuk memperoleh pengetahuan yang benar sehingga dapat meningkatkan kemakmuran hidup. Keseluruhan tahapan kegiatan ilmiah membutuhkan alat bantu yang berupa sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah berfungsi hanyalah sebagai alat bantu. Seorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis di sini dapat diartikan adalah masuk akal. Dan empiris dapat diartikan sebagai bahasa secara mendalam atau berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. Yang terakhir, kesimpulannya adalah sarana berpikir ilmiah adalah alat untuk membantu kegiatan ilmiah atau ilmuwan dalam berbagai langkah yang harus dilaksanakan, yaitu sarana yang digunakan dalam berpikirnya itu bahasa, matematika, logika, dan statistik. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan teman saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya mengenai pemaparan yang kami berikan? Oke, Miss Astri ya. Miss Astri? Ya, maaf ini sinyalnya. Ya, baik. Saya Astri Permatasari, izin bertanya.
bagaimana pendapat kalian dalam menerapkan sarana berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin itu saja. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya dari eh, ya, mohon maaf. Terima kasih dari pertanyaannya dari Ibu Astri ya. Beliau menanyakan yaitu bagaimana Anda dapat menerapkan sarana berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sarana berpikir ilmiah ini itu kan terdapat ada 4 ya. Yang pertama bahasa, kemudian matematika, statistik, dan logika. Nah, hubungannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat diterapkan menggunakan 4 sarana tersebut. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah di tempat kerja atau rumah, saya dapat mengidentifikasikan masalah tersebut secara jelas. Itu menggunakan bahasa ya. Kemudian menganalisis penyebabnya itu dengan menggunakan logika. Kemudian selanjutnya memperkirakan dampaknya, berarti itu menggunakan data atau angka secara matematis atau statistis. Selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan fakta serta bukti, bukan asumsi. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana Ibu Astri? Atau ada tambahan dari yang lain atau dari Miss Uni? Ibu Astri gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya, Miss. Ya, terima kasih Bu Astri. Ada lagi? Oh ya, Pak Haris ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman kelompok 5 yang pembahasannya berkaitan tentang sarana berpikir ilmiah. Pertanyaan saya, mengapa penting untuk membedakan antara fakta dan opini dalam dalam proses berpikir ilmiah? Ya, mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Haris untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh Ibu Uni. Silakan Bu. Terima kasih Pak Haris yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan ulangi kembali pertanyaannya. Mengapa penting untuk membedakan antara fakta dan opini dalam proses berpikir ilmiah? Baik, saya akan menjawab. Dalam berproses berpikir ilmiah untuk membedakan fakta dan opini itu sangat penting karena berpikir ilmiah itu menuntut dasar yang objektif, yaitu dapat diuji dan bebas dari bias pribadi, bebas dari opini kita sendiri, yaitu sesuai dengan fakta yang sudah diobservasi atau fakta yang sudah ada. Dan fakta di sini merupakan informasi yang dapat diversifikasi yang didukung oleh bukti, sedangkan opini merupakan pendapat yang belum tentu benar adanya. Seperti itu. Jadi pentingnya penerapan, pentingnya membedakan antara fakta dan opini itu untuk menghasilkan hasil hipotesis yang memang benar-benar real atau fakta, tidak berupa opini yang mungkin tidak jelas untuk kejelasannya. Mungkin segitu. Sekian. Apakah jelas Pak Haris untuk jawabannya? Mungkin akan dibantu sama Pak Misbah. Ya, cukup jelas. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya atau dicukupkan? Oke, satu lagi Pak Hen. Silakan Pak. Ayo Pak, apa pertanyaannya?
Buat saya ya, terima kasih. Terima Ya, kasih Bapak Dokter, mohon izin ya. Terima kasih Ibu Uni dan Ibu Hasna yang sudah memaparkan mengenai sarana berpikir ilmiah. Ya, tadi juga dikatakan ada beberapa hal ya seperti bahasa, matematika dan seterusnya yang memang sarana berpikir ilmiah itu memang menggunakan step-step tertentu ya. Ya, kalau kita dalam bahasa saya yang saya pelajari itu ada namanya 4C ya, 4C ya, 4C sih seperti kolaboratif, kemudian communication, dan di situ ada critical thinking ya, berpikir secara kritis gitu. Tadi disampaikan juga bagaimana berpikir secara kritis itu sendiri, apakah lebih penting secara kritis, dan yang ingin saya tanyakan mengenai berpikir kritis dan ilmiah. Itu ada dua hal yang berbeda sepertinya ya. So, bagaimana hubungan antara berpikir kritis dan berpikir ilmiah? Apakah keduanya sama atau memang berbeda? Demikian, terima kasih. oke, baik untuk Pak Hen. Beliau menanyakan yaitu apa perbedaan atau bagaimana hubungan antara berpikir kritis dan berpikir ilmiah. Mungkin Ibu ini bisa menjawab, silahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara berpikir kritis dan berpikir ilmiah? Apakah ada perbedaan? Di sini berpikir kritis dan berpikir ilmiah itu saling bersangkutannya, Pak. Nah, berpikir kritis ini adalah bagian penting dari berpikir ilmiah tersebut. Untuk berpikir kritis ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis atau mengevaluasi dan menilai informasi secara objektif. Sedangkan berpikir ilmiah ini adalah proses yang digunakan logika deduktif dan induktif untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi untuk keduanya saling berkaitan, sama yang seperti tadi saya bilang ya di awal. Seseorang akan sulit apabila seorang akan sulit untuk menguji hipotesis, mengevaluasi bukti, dan membuat kesimpulan yang tepat. Dalam kegiatan ilmiah, berpikir kritis membantu menjaga proses tetap rasional, sistematis, dan bebas dari kesalahan logika dan asumsi yang tidak berdasar. Baik, mungkin itu jawaban dari saya, atau bisa dibantu oleh Miss Hasna untuk jawaban yang lebih. Langsung Pak Hen, gimana Pak Hen jawabannya Pak Hen? Ya, terima kasih ya Ibu Uni ya. Jadi memang kalau dari paparan Ibu Uni mengatakan bahwa berpikir kritis itu adalah bagian dari berpikir secara ilmiah ya. Iya, betul Pak. Kita dengar sehari-hari itu anak-anak kita, siswa kita, murid-murid kita ajarkan berpikir kritis gitu. Makanya tidak pernah kita katakan ayolah berpikir ilmiah gitu ya. Jadi itu yang memang agak menggelitik sedikit ya. Tapi dengan penjelasan Bu Uni itu jadi kita paham sekali bahwa filosofi of science ini memang mengarahkan kita untuk berpikir secara ilmiah, dan berpikir kritis adalah bagian dari berpikir ilmiah itu sendiri. Mungkin demikian ya. Terima kasih Ibu Uni, terima kasih Ibu Hasana, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak Hen. Mungkin ini pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diakhiri dari pertanyaan Pak Hens, berpikir kritis atau critical thinking. Jadi kritik itu berawal dari pemikiran, ya, atau yang disebut dengan critical thinking. Pada dasarnya manusia itu makhluk yang selalu berpikir setiap saat, setiap waktu, setiap kejadian, setiap peristiwa. Nah, pemikiran yang kritis ini menjadi sebuah jantung yang memompa hidup manusia untuk bertanya, mencari tahu jawabannya, mencari kebenaran. Nah, tindakan itu buah dari pemikiran. Ya, tidak ada manusia yang tiba-tiba bertindak dan berlaku tanpa berpikir dulu. Nah, pikiran ini merangsang otak untuk memberikan perintah. Ya,
bisa ke tangan, ke kaki untuk berjalan, mencari tahu, bisa ke mulut untuk bertanya. Setelah berpikir tadi, melakukan kritik. Ya. Nah, pemikiran manusia itu juga bisa diperbaiki ketika pemikiran diperbaiki atau direvisi, maka sebuah gagasan sudah terpikirkan pun mengalami revisi. Juga tindakan manusia pun mengalami revisi. Ini hakikatnya ya, dan praksis manusia berfilsafat. Itu sungguhnya berawal dari apa yang disebut dengan critical thinking tadi. Kajian kita tentang sarana berpikir ilmiah ini bagian penting dari filsafat ya, yang mana sarana berpikir ilmiah ini jelas kata Yuyun Surya Sumantri merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh, yaitu menggunakan 4 sarana ini. Bahasa, kemudian matematika, statistika, dan logika. Salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia berbahasa. Sedikit saya tampilkan ya. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ilmiah. Jadi seorang yang melakukan kegiatan ilmiah itu kan harus dikomunikasikan. Alat untuk mengkomunikasikan itu adalah bahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang saat ini ya hasil dari kegiatan ilmiah itu ya dipublikasikan dengan melalui jurnal baik nasional maupun internasional atau paling enggak jurnal kampus. Nah, bahasa banyak ini. Tapi bahasa juga memiliki kelemahan. Antara lain bahasa bersifat multifungsi, bahasa memiliki arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung kata-kata yang membangun bahasa. Bahasa mempunyai beberapa kata yang memberikan arti yang sama, konotasi bahasa yang bersifat emosional. Kelemahan berikutnya adalah sulit untuk mendefinisikan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Terkadang karena keinginan untuk memberikan penjelasan yang detail tentang suatu objek yang terjadi, justru komunikasi dilakukan terkesan bertele-tele dan menjadi tidak jelas. Nah, kelemahan bahasa ini bisa dipenuhi salah satunya oleh matematika. Mungkin tanpa matematika seseorang hanya bisa mengungkapkan misalnya pohon kelapa itu lebih tinggi dari pohon jagung. Benar nggak? Tapi dengan matematika bisa lebih jelas seberapa bedanya. Ya, maka kemudian diketahui pohon kelapa itu misalnya 10 meter. Pohon jagung itu 2 meter. Angka-angka itu membedakan atau memperjelas. Sehingga bisa ungkapannya lebih jelas. Pohon kelapa itu 8 meter lebih tinggi daripada pohon jagung. Nah, kenapa? Ada matematika tadi. Juga dalam teks-teksnya, artikel atau tulisan ilmiah,
itu bisa tadi seperti misalnya slide-nya Bu Hasanah sama Uni, ada angka-angkanya. Fungsi bahasa ada 7 misalnya. Kemudian bentuk apa tadi ya, itu ada 2. Nah, itu kan dari matematika itu. Bisa mengatakan 2, 7. Nah, ini ketahuan yang ini logika dulu nomor 2 ya, nggak apa-apa sih nyebutannya. Kemudian ada logika, ini merupakan yang baris yang terakhir aja. Kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberi suatu ukuran norma, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ya, logika itu berisi kaidah-kaidah untuk menarik kesimpulan secara benar. Ya, di logika itu dipelajari ada premis mayor, premis minor, lalu penarikan kesimpulan. Contoh yang sederhana, ya, semua manusia akan mati. Ya. Terus Badu adalah manusia. Kesimpulannya Badu juga akan mati. Misalnya begitu penarikan kesimpulan. Ada pengertian proposisi penalaran. Umumnya proposisi mayor, minor, ya, premis mayor, minor, dan kesimpulan. Di logika juga ada kajian induktif dan deduktif. Induktif itu penarikan kesimpulan dari yang khusus diberlakukan kepada yang umum. Deduktif itu penarikan kesimpulan yang umum diberlakukan yang khusus. Induktif, ya, misalnya melakukan wawancara. Ketika penelitian melakukan wawancara kepada kepala sekolah, kepada guru bahasa Inggris, ya, kepada kurikulum di sekolah X. Nah, data yang diperoleh melalui wawancara ini itu bisa berlaku umum, ditarik kesimpulan berlaku umum untuk sekolah yang memiliki karakteristik yang sama dengan sekolah yang X tadi. Deduktif. Dari data dari umum ke khusus. Ini dari teori itu kan berlaku umum. Teori mengatakan terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ya. Lalu itu seorang peneliti melakukan penelitian di kecamatan Pondok Gede misalnya. SD sekecamatan Pondok Gede. Apakah di Pondok Gede itu juga ada pengaruh ya yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Ya. Sekecamatan Pondok Gede diambillah sampel yang proporsional. Nah, untuk membuktikan, untuk menarik kesimpulan di Pondok Gede ada pengaruh enggak dan seberapa besar pengaruhnya. Itu deduktif. Induktif itu umumnya diberlakukan dalam penelitian kualitatif dan deduktif itu di penelitian kuantitatif. Matematika tadi sudah, statistika itu yang paling sederhana saja ada statistika deskriptif. Nah, itu kan untuk misalnya ada data, tadi sudah bahasa sudah, kemudian data berupa angka-angka matematika. Nah, statistik itu berfungsi untuk mengolah data tadi. Ya, merapikan, menyajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, mengklasifikasikan. Ya, itu kerjaan statistika. Dan yang lebih
jauh lagi tadi adalah misalnya statistika itu membuktikan hipotesis, ya, terjadi hubungan, apakah terdapat hubungan ya, antara minat belajar dengan hasil belajar. Nah, itu statistika kerjaannya. Nah, itulah sarana ya yang alat ya yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah. Bahasa, matematika, statistika, dan logika. Itu saja tambahan dari saya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa. Cakep. Cakep ya, cakepin, Cakep, cakepin. Pak. Pak Naik Dokter cakep. delman pergi ke kota. Cakep. Cakep. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Ya, itu Pak Arif sudah pakai toga ya. Sudah lulus Pak beliau Pak. Itu biar termotivasi itu ya. Biar cepat Itu lulus, gambar Pak. ya Pak? Kenapa, Pak? Itu gambar apa asli? Ini avatar, Pak. Avatar ya. Iya, Pak. Alhamdulillah masuk semua ya. Masuk, Pak. Ya, ya sudah tinggal di yes saja ini. Bu Merianti belum nggak masuk. Oh iya, Bu Marianti. Merianti Pak. Merianti. Beliau. Ini ya. Udah. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas atensinya hari ini dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Dokter Semangat. Misbah. Ya. Om jumpa, Nice Pak. to meet you. Nice to meet you too. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter.